Saya mau menyampaikan begini bagi kalian ya. Apa yang kita lakukan di TikTok ini, apologetika yang kita lakukan di sini, itu adalah tentang bagaimana kita itu mau menyadarkan kamu, menyadarkan dan memberitahu kalian bahwa inilah kebenaran Allah. Inilah hidup yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Kesimpulan saya itu hanya kembali kepada satu, bahwa hidup itu hanya di dalam Yesus. Itulah yang kami beritakan. Kita apologet ini ada yang sampai 24 jam, ada yang sampai CP kemarin itu 1 minggu non-stop live. Ya. Itu adalah untuk memberitakan betapa mulianya Dia, Tuhan kita yang mulia itu. Betapa berharganya karyanya di salib itu. Jadi kalau Anda sudah mengerti, kamu sudah belajar siapa itu Kristus, kamu mengerti siapa itu Tuhan yang benar, kamu akan di dalam itu bertumbuh. Kamu tidak akan mudah meninggalkan dia anak muda sekarang demi cewek cantik, demi cowok ganteng, demi uang, demi kemewahan, demi kelimpahan, rela meninggalkan Kristus. Banyak sekali. Gak apa-apalah saya tinggalkan Yesus, sama aja kok. Yang penting saya menikah dengan pacar saya. Yang penting saya dapat jabatan ini, yang penting saya ini. Itu mereka melakukan itu karena nggak ada kecintaan dan kebanggaan yang terbentuk dari pengetahuan akan Tuhan di dalam hati mereka. Jadi mereka tidak punya kontemplasi yang dalam mengenai hidupnya mereka. Padahal sebenarnya kita ini semua diciptakan menurut Kristus. Ya, sebenarnya untuk tujuan itu, teman-teman. Cuma banyak dari kita tidak menyadari. Banyak dari kita tidak mengerti. Nah, ketidaktahuan kita, kebingungan kita, itu karena kita nggak mau belajar. Nggak ada orang bingung kalau mau belajar. Ya, para rasul itu, waduh luar biasa mereka itu. Ya, sulit sekali. Coba kalau kamu berhadapan di masa Yesus, mungkinkah kamu punya iman seperti para rasul itu? Mereka lihat langsung Yesus. Tiba-tiba gini deh, tiba-tiba di tengah-tengah kita ada orang datang ngaku, akulah Mesias, bla bla bla. Pasti sulit bagi kita percaya kepada dia. Kah, kelihatannya manusia biasa kok, tapi dia ngaku-ngaku sebagai ini. Dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan, bla 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 gitu. Nah, coba bayangkan bagaimana para rasul itu bisa begitu mencintai dan rela mau mati martir demi apa yang dia lihat, yang dianggap oleh orang lain adalah sebuah kehinaan yang tak berguna. Maka kita pun begitu. Ya. Jadi kalau kamu mau percaya kepada Kristus, maka belajarlah. Ya. Tidak, itu bukan karena kemampuanmu, tapi kalau ada niat di dalam hatimu, Roh Tuhan, penolong itu, Roh penolong, Parakletos itu akan memampukan kamu untuk mengerti. Yang penting kita punya niat dulu. Dengan demikian penuhlah sukacitamu. Karena kamu mengerti Tuhanmu yang benar. Makanya dalam Yeremia 9 ayat 23 kan, 24 tadi kan dikatakan bahwa kebanggaan kita adalah memahami dan mengenal. Mengenal siapa? Mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan. Ingat, kebanggaan kita itu adalah memahami dan mengenal bahwa Dialah Tuhan yang belas kasih, kebenaran, dan keadilan. Itu yang seharusnya kita bentuk sejak dini. Orang tua, misalnya di sini Bapak Ibu, kita orang-orang muda, ajarkan sama pacarmu kalau kamu pacaran. Ya, ajarkan pada suami atau istrimu, ajarkan pada teman-temanmu. Inilah kebenaran itu. Jangan sampai ada orang menutup mata tetapi belum masuk kepada Kristus. Itu kasihan sekali. Ya, dia tidak memperoleh keselamatan, itu kasihan. Ya. Orang menutup mata tetapi belum masuk di dalam persekutuan Kristus, kasihan. Maka dengan demikian, ya, di dalam kasih itu kita harus menyampaikan kebenaran ini, tapi tentu dengan cara-cara yang baik. Tidak ada kebenaran keluar dari cacian. Tidak ada kebenaran dari hinaan. Tidak ada kebenaran dari hujatan. Tidak ada kebenaran dari menjelek-jelekkan orang.
Tidak ada kebenaran dari gosip-gosip. Tidak ada kebenaran dari bongkar aib orang. Gak ada kebenaran dari cara-cara yang seperti itu. Ya, jadi kebenarannya sudah utuh, caranya juga harus demikian ya. Maka saya mengajak kamu semua untuk mengambil bagian di dalam beban yang kami pikul. Ya, penginjilan ini di TikTok ini itu adalah beban. Kuk. Ya, Yesus berkata, kalian yang letih lesu datanglah kepadaku, pikullah kuk yang kuberi. Kuk itu kalian tahu nggak artinya apa? Yesus itu kan rabi. Nah, para rabi itu punya kuk. Kuk itu penafsiran-penafsiran, arti-arti kitab suci, penafsiran Taurat, itu kuknya mereka. Jadi kalau ada orang mau mengikut rabi itu akan bilang, kalau kamu ikut aku, pikullah kuk yang kupikul. Kuknya rabi itu artinya penafsiran-penafsiran rabi, diskusi-diskusi para rabi. Karena orang Yahudi suka bergemara. Bergemara itu berdiskusi, memperdebatkan. Nah, itu semangat orang Yahudi. Nah, jadi kalau mau ikut rabi, dia harus bersedia mengikuti dan memikul kuk tafsiran-tafsiran para rabi itu. Nah, kalau kita mengikuti Yesus itu nggak banyak tafsir-tafsiran. Ya, Yesus itu nggak banyak tafsiran-tafsiran. Dia mau itu yang Yesus punya itu hanyalah 2 hukum: kasih Allahmu dan kasih sesama. Nah, itu poinnya. Jadi kita semua di dalam beban itu, di dalam beban penginjilan itu punya semangat yang sama. Ya, dengan demikian kita semakin kecil, dia semakin besar. Kita semakin kecil, dia semakin tinggi. Kita semakin rendah, dia semakin tinggi. Karena semua dan segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah bagi kemuliaan Tuhan kita. Tidak ada yang sia-sia. Jangan takut, Kak, saya sia-sia, capek juga melayani Tuhan, saya nggak mau, saya begini begitu segala macam. No, tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya ada upah, tapi bukan upah itu yang menjadi tujuanmu. Tujuanmu itu adalah karena syukurmu betapa baiknya Tuhan telah menganugerahkan iman kepadamu yang mendatangkan hadiah terbesar, yaitu keselamatan. Ya, itu harus kita sadari. Jadi dengan demikian, dengan kesadaran dan pengakuan itu, kita akan dengan mudah meninggalkan Kristus, gitu ya. Oke, lepaskan bebanmu, gunakan akalmu. Karena kita menggunakan akal, kita tidak mau mengikut orang yang janji surga tapi tidak pernah ke surga. Justru karena kita menggunakan akal, kita mengikuti yang bermoral, yang punya kemanusiaan. Justru karena kita punya akal dan hati nurani, kita tidak ikuti pembunuh. Justru karena kita punya akal, kita tidak mengikuti dia yang tak berakhlak. Kira-kira begitu. Ya, jadi kalau kamu ngomong akal, ya, kalau kamu masih percaya kepada janji surga tapi tidak pernah dari surga, ya, bukan akal saya yang kamu pertanyakan, tapi akalmu sendiri. Begitu ya, teman-teman ya.